Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Judul renungan hari ini, Harga atas ketidakpedulian. Kita terus diingatkan bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh melalui usaha kita. Ayat-ayat seperti Roma 5 ayat 8 mengingatkan kita akan hal ini dengan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Keselamatan kita dibayar sebelum kita menerimanya. Meskipun ini adalah kebenaran mendasar dari iman kita, hal itu tidak membiarkan kita untuk luput dari melakukan perbuatan baik. Sesering kita diingatkan bahwa usaha kita tidak dapat menyelamatkan kita, kita juga diingatkan bahwa iman dan pengabdian kita kepada Tuhan memerlukan tindakan dari pihak kita. Seperti yang Yakobus katakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus 2 ayat 18. Apa yang kita lakukan dan katakan menunjukkan kepada dunia iman kita. Dalam bacaan hari ini, kita diberitahu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan penghakiman atas semua orang oleh Kristus. Mereka yang diterima sebagai diberkati oleh Bapakku telah melakukan beberapa hal yang sangat penting yang gagal dilakukan oleh mereka yang ditolak oleh Kristus. Kita diberitahu bahwa mereka memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menyambut orang asing, memberi pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi yang sakit maupun yang dipenjara. Hal ini telah lama menjadi standar untuk kasih perbuatan baik orang Kristen. Tetapi itu sama sekali bukan daftar lengkap mengenai cara-cara kita yang memberkati orang lain. Namun, tindakan spesifik tidak lebih penting daripada motivasi di baliknya. Perbedaan sesungguhnya antara domba dan kambing terletak pada kondisi hati mereka. Kambing dirusak oleh ketidakpedulian mereka. Kita masing-masing menemukan diri kita dikelilingi oleh kebutuhan. Orang-orang yang kita kenal dan orang-orang yang kita lewati semuanya membawa muatan yang biasa mereka gunakan untuk membantu. Ketika kita melihat suatu kebutuhan yang dapat kita penuhi, tanggapan kita seharusnya memuji Tuhan atas kemampuan untuk dipakai oleh-Nya dan kemudian memenuhi kebutuhan itu. Kita adalah utusan Tuhan, tangan dan kakinya. Tuhan memberkati kita supaya kita dapat memberkati orang lain juga. Kita baru saja membaca perumpamaan tuan dan hamba yang menerima talenta sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing dari mereka, termasuk yang hanya menerima 1 talenta, sama dengan upah rata-rata orang selama 10 tahun, diberi dengan kelimpahan. Begitu juga kita. Jika kita jujur, kita harus mengakui bahwa kita memiliki banyak waktu, bakat, kesempatan, karunia, dan sumber daya. Kita telah diberkati dan oleh karena itu, kita tidak memiliki alasan untuk tidak memberkati orang lain. Satu-satunya cara kita mengabaikan kebutuhan yang dapat kita penuhi adalah jika kita acuh tak acuh. Kristus peduli dengan penderitaan kita. Dia memberikan segalanya untuk menyelamatkan kita dari penderitaan. Dan Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Mengisolasi diri dari karya Kristus berarti kita tidak benar-benar memahami atau menerima panggilan kekristenan. Orang munafik tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. 1 Petrus 2 ayat 1 memerintahkan kita, karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kemunafikan adalah ketidakbenaran. Itu merupakan kebohongan dan tidak akan memiliki tempat dalam kehidupan umat Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 11 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Allah kita. Jika surga adalah tujuan kita, kesalehan dan kasih harus menjadi jalan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.